Dan hingga Minggu siang atau hari ke-14 pendaftaran parpol di KPU, lembaga penyelenggara pemilu ini menyebut sudah ada 31 partai politik yang mendaftar, 23 diantaranya sudah melengkapi dokumen pendaftaran di Sipol, namun juga masih ada 8 partai yang hingga siang tadi belum melengkapinya. Dan KPU juga menyebut akan ada 10 partai yang mendaftar di hari terakhir ini. Apakah keseluruh partai politik pendaftar akan mampu melengkapi berkas dokumen sebelum pendaftaran ditutup? Apakah proses ini akan mengganjal bagi partai yang belum melengkapi dokumen untuk bisa berlaga di pemilu 2024? Lalu bagaimana keseriusan parpol pendaftar jika kita baca dari proses awal tahapan ini? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada manajer pemantau Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR Aji Pangestu. Halo, selamat malam Mas Aji, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Bram. Alhamdulillah sehat Mas. Baik, dalam kondisi baik begitu ya Mas Aji, dan kami juga terus mencoba untuk menghubungi Komisioner KPU RI Idham Holik hingga saat ini, dan nanti jika tersambung akan bergabung bersama dialog kita. Saya akan ke Mas Aji terlebih dahulu, kita memulai dialog. Mas Aji, kita lihat hingga kemarin hari ke-13 begitu ada 31 yang sudah mendaftar, tapi sejauh ini dalam catatan dan informasi yang kami terima ada 23 yang baru akan lolos begitu. Ada 8 yang belum dan terancam. Dari pengamatan JPPR, apa sebenarnya yang menjadi ganjalan utama bagi terutama partai baru ini Mas untuk bisa melengkapi berkas dalam 2 minggu ini begitu? Baik, kebetulan saat ini saya juga sedang berada di KPU RI untuk melakukan pemantauan pada proses atau hari terakhir pendaftaran partai politik. Memang sejauh ini sudah ada 23 partai politik yang sudah diterbitkan berita acaranya. Namun sampai dengan hari ini masih ada 10 partai politik yang kemudian belum selesai atau kemudian berkasnya masih dikembalikan oleh KPU. Jadi memang ada beberapa kendala yang mungkin agak sulit dilakukan oleh partai politik baru, karena memang sesuai dengan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 ini memang pendaftaran ini diarahkan untuk melalui Sipol dalam proses pendaftaran partai politiknya, berbeda kemudian dengan pendaftaran pada tahun lalu di 2019. Tapi sejauh ini juga masih ada ternyata 2 partai politik yang kemudian mendaftarkan dengan membawa hard copy berkasnya langsung. Jadi memang kesulitannya adalah menghimpun anggota partai politik yang ada di setiap daerah untuk sesuai dengan ketentuan ataupun persyaratan dalam PKPU 4 tahun 2022 ini. Baik. Nah, fenomena ini menurut saya juga menarik karena memang banyaknya partai politik baru yang kemudian berbondong-bondong melakukan pendaftaran, dan tadi juga pendaftaran itu terakhir pada hari ini jam 23.59. Jadi batas waktu dokumen yang harus dilakukan itu ya memang harus diserahkan di hari ini. Jadi tidak ada perpanjangan waktu kemudian untuk penambahan berkas. Jadi memang sebelumnya JPPR juga sempat menghimbau untuk partai politik baru ataupun partai politik lainnya agar mendaftar jauh-jauh hari. Karena ketika tidak lengkap berkasnya ataupun dokumennya, itu mereka bisa melakukan perbaikan ke KPU, baik dari tim helpdesk ataupun personil di KPU untuk kemudian melengkapi berkas-berkas yang ada. Baik. Jadi memang Mas Aji, tadi Anda mengatakan ada 2 parpol yang bahkan membawa hard copy begitu, yang rasanya alasannya adalah kesulitan untuk mendaftar di Sipol. Ini yang membawa hard copy adalah yang membawa atau melengkapi kekurangan dari berkas di awal, atau dari awal sudah membawa hard copy seperti pada pemilu sebelumnya begitu, Mas Aji? Nah, ini yang bawa berkas ini kebetulan mereka yang melengkapi berkas yang kemudian sudah di-upload ke Sipol. Jadi beberapa kita melakukan pemantauan juga sempat menanyakan ke teman-teman partai politik yang kemudian daftar langsung membawa hard copy. Itu katanya ada kesulitan dalam mengupload dokumen yang ada di Sipol, ke Sipol. Jadi menurut kami ya memang ini adalah buah terobosan ya dari KPU sebenarnya, bahwa terobosan pada pemilu 2024 ini artinya proses pendaftaran itu sudah melalui sistem yang kemudian juga mampu meminimalisir kertas-kertas yang ada lah. Artinya jadi mereka mengupload semua di Sipol dan kemudian
rekapitulasi itu mereka sampaikan kepada KPU pada proses pendaftaran. Jadi ya harusnya partai politik baru sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk kemudian mampu mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan dalam PKPU 4 tahun 2022 ini agar tidak terburu-buru atau kemudian tidak di hari terakhir seperti itu. Baik, Mas Haji, ini kalau kita bicara soal pengunggahan di Sipol, begitu kan kita tahu kemudian akses internet tidak terlalu merata begitu ya, apalagi untuk teman-teman yang berada di daerah ataupun di daerah yang jauh begitu dari ibu kota. Apakah ini JPPR juga melihat ini menjadi salah satu masalah yang perlu dituntaskan atau dievaluasi untuk penggunaannya di pemilu yang mendatang begitu, Mas Haji? Sebenarnya untuk penguploadan di Sipol itu kita juga tadi permasalahan secara detailnya, kebetulan partai politik tersebut juga tidak menyampaikan secara detail apa sebenarnya yang menjadi permasalahan kemudian tidak mampu mengupload secara keseluruhan berkas ataupun dokumen yang ada. Tapi proses ini menurut saya sebenarnya sudah baik karena memang Sipol ini adalah salah satu alat yang kemudian memudahkan juga dalam proses rekapitulasi. Jadi kalau misalkan upload di Sipol itu kira-kira hanya 30 menit lah KPU itu untuk kemudian memverifikasi berkas. Baik. Mas Haji, sejauh ini pantauan dari JPPR begitu ya selama melihat 2 minggu ini proses di KPU, baik kemudian partai politik yang daftar datang ke KPU sendiri, apakah kemudian masalahnya hanya soal penguploadan atau pengunggahan data di Sipol saja, atau jangan-jangan soal lain, Mas? Misalkan bagaimana kemudian partai politik juga harus punya kepengurusan hingga di level kabupaten kota untuk ada sebuah cabang di 1.000 kabupaten kota di Indonesia. Apakah itu juga menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan oleh partai baru terutama? Baik, pertama saya sebenarnya ingin menyoroti apa yang kemudian menjadi pengamatan JPPR sejauh ini. Proses pendaftaran parpol ini berdasarkan pengamatan JPPR lebih terlihat terkesan atau upacara seremonial antara KPU dan parpol. Seharusnya KPU sendiri dalam proses pendaftarannya lebih difokuskan pada penerimaan dokumen yang dilanjutkan dengan pengecekan kelengkapan dokumen sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 pasal 19 misalkan 1 menerima dokumen pendaftaran, kemudian memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran, menetapkan status pendaftaran dan memberikan data pengambilan atau tanda terima. Namun proses pengecekan itu malah diletakkan di belakang layar atau kemudian tidak banyak publik mengetahui dalam proses pengecekan memeriksa kelengkapan berkas. Kemudian juga tidak terdaftarnya partai politik calon peserta pemilu menurut saya adalah ada beberapa konsekuensi ya yang kemudian mereka sebenarnya harus mempersiapkan lah. Sebenarnya secara substansi mengenai tahapan pendaftaran partai politik ini sampai dengan penetapan nanti lah. Kemudian sebenarnya dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 itu mengejawantakan ingin melihat bagaimana sebenarnya kedekatan partai politik dengan masyarakat dengan dibuktikannya adanya kantor di setiap wilayah dan daerah sesuai dengan ketentuan PKPU. Kemudian juga dalam memastikan proses kaderisasi partai politik berjalan dengan baik seperti dibuktikannya dengan jumlah keanggotaan partai politik sesuai dengan ketentuan di PKPU. Baik. Lebih jauh lagi mengenai kaderisasi partai politik misalnya, sebenarnya JPPR ingin melihat apakah calon anggota legislatif atau kemudian tim kampanye atau kemudian tim ses nanti bahkan sampai dengan saksi partai politik namanya sesuai dengan anggota parpol yang kemudian didaftarkan ke KPU pada proses pendaftaran saat ini. Baik. Namun kan sayangnya hal ini tidak dituangkan dalam PKPU nomor 4 tahun 2022. Baik, berarti maksud Anda harusnya lebih terlihat publik begitu ya, proses verifikasi tidak kemudian seremonial penyerahan yang terlihat, tapi kemudian verifikasi datanya dilakukan di belakang, bahkan terkesan tertutup begitu maksud Anda, Mas Haji? Kalau ya sejauh ini memang seperti itu karena memang yang dilakukan atau kemudian yang dilakukan live oleh KPU kan itu hanyalah seremonialnya, tapi dalam
proses pemberkasannya itu kan harusnya juga masyarakat seperti pemantau misalkan atau kemudian ini mampu mengakses sipol misalkan. Jadi agar kita bisa mendownload misalkan SK kepengurusan partai politik, kemudian persyaratan-persyaratan lainnya. Tapi kan sejauh ini berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Pemilu 2019 lalu itu masyarakat masih bisa mengakses sipol dan kemudian mereka bisa melihat kelengkapan dokumen. Tapi kan sejauh ini yang dilakukan oleh KPU hanya kemudian kita mampu bisa mengecek apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Tapi kita tidak dapat mengakses kemudian sipol tersebut. Baik. Khususnya kita teman-teman pemantau yang kemudian mengawasi proses tahapan yang berjalan saat ini. Baik, Mas Aji, ini kemudian juga ada keluhan begitu dari beberapa partai politik baru yang menyebut waktunya terlalu pendek rasanya, dua pekan begitu ya. Nah ini rasanya mereka menganggap bahwa harusnya partai baru memiliki waktu lebih panjang karena dibandingkan dengan partai yang sudah lama atau established begitu, ini lebih prosesnya lebih mudah karena mereka sudah terdaftar sebelumnya. Anda melihat hal yang sama, harusnya ini bisa lebih diperpanjang atau ada perbedaan waktu antara partai baru dengan partai lama begitu Mas Aji, seperti apa? Sebenarnya kan ini sudah dituangkan kemudian sudah ketentuan dari undang-undang ataupun PKPU nomor 4 tahun 2022. Jadi memang batas waktu pendaftaran itu 14 hari atau 2 pekan kemudian mereka mendaftarkan. Harusnya partai politik dalam proses pendaftarannya ataupun kesulitannya mereka harusnya mempersiapkan jauh-jauh hari misalkan dari 4 tahun sebelumnya atau kemudian beberapa tahun sebelumnya yang kemudian ketika mereka mempunyai komitmen untuk kemudian mendaftar sebagai peserta pemilu mereka harus mempersiapkan hal tersebut seperti misalkan mempersiapkan kader-kader partainya kemudian mempersiapkan kantor di tingkat wilayah sampai baik provinsi, kabupaten, kota sampai dengan kecamatan. Iya, tapi kemudian juga ada parpol baru yang menyebut membuat partai kan tidak hanya di tingkat pusat, tidak di tataran ibu kota saja begitu, harus di seluruh wilayah di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten kota hingga tingkat cabang begitu. Ini kan kesulitan tersendiri untuk partai baru yang mungkin sumber dayanya tidak sebesar partai yang sudah established begitu, Mas Aji. Iya, betul. Memang ini adalah tantangan menurut saya, tantangan partai politik baru dalam proses pendaftaran pada pemilu tahun 2024 ini karena memang mereka harus jauh-jauh mempersiapkan kelengkapan berkas mereka, kemudian administrasi, kemudian juga mereka harus beradaptasi misalkan dengan sipol, kemudian berkas yang lainnya. Jadi hal tersebut memang sebenarnya konsekuensi dari aturan PKPU nomor 4 tahun 2022 ini Mas, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang memang ditetapkan oleh KPU yang di mana mereka mengambil turunan dari Undang-Undang tahun 2017. Baik, artinya tetap karena sudah ada waktunya, sudah ada regulasi yang mengatur begitu ya maksud Anda ya. Baik, Mas Aji, JPPR juga bagaimana melihat ketika paling tidak sampai waktu sekarang ada 8 partai yang belum melengkapi. Apakah ini kita bisa membaca bahwa tingkat keseriusan dari parpol itu terlihat dari bagaimana mereka juga melengkapi berkas di tahapan awal ini, Mas Aji? Iya tentu ya, Masnya kalau misalkan ini sudah ada update lagi jadi 9 parpol ya. 9 ya? Iya. Baik. Nah, ini menurut saya ketika 9 parpol ini kemudian sampai dengan waktu jam 23.59 ini menurut saya adalah waktu yang kemudian sangat singkat untuk kemudian mereka melengkapi berkas sipol. Jadi memang ini adalah salah satu konsekuensi di mana mereka mendaftarkan diri di akhir waktu, di mana mereka ketika ada kesalahan juga mereka dalam spare waktu untuk memperbaiki pun tidak ada. Ini memang KPU dalam proses pendaftarannya parpol-parpol yang kemudian berkasnya sudah masuk itu khususnya melalui sipol ya. Jadi waktu dalam 30 menit atau kemudian 20 menit itu berkas apa saja yang kemudian belum lengkap itu bisa update dan kemudian bisa diinformasikan ke partai politik untuk kemudian melengkapinya. Tapi kalau misalkan daftar di hari terakhir seperti ini kan spare waktunya sangat singkat. Misalkan sekarang sudah jam berapa, misalkan sekarang sudah jam 9, kemudian masih ada 3 jam lagi ke depan, itu waktu yang cukup sulit menurut saya untuk kemudian
melakukan kelengkapan berkas. Apalagi kalau misalkan kelengkapan berkasnya misalkan kurang anggota partai politik, misalkan mereka mau mencari kemana gitu kan. Baik, Mas, tapi kalau Anda menyebutkan tadi yang terbaru adalah 9 begitu ya, tapi paling tidak hingga tadi siang, Minggu siang, kemudian Idam Holik menyatakan bahwa 8 partai, artinya 8 ini adalah mereka yang mendaftar jauh sebelum hari terakhir ini. Bagaimana kita melihatnya begitu loh, bagaimana kemudian partai baru yang kemudian menjadi potensi alternatif pilihan masyarakat ketika mungkin sudah jenuh dengan partai lama, tapi ternyata tidak terlihat keseriusannya, padahal ini masih tahap awal begitu. Apakah JPPR juga melihat perspektif yang seperti itu, Mas Aji? Iya, sebenarnya ya kita juga melihat hal tersebut. Maksudnya ini adalah di mana momen demokrasi ini juga masyarakat mempunyai pilihan banyak partai politik, misalkan jadi 8 atau kemudian 9 parpol kan beberapa memang sudah jauh-jauh hari melakukan pendaftaran dan kemudian mereka tidak mampu melengkapi berkas karena memang proses pendaftaran atau kemudian syarat pendaftaran ini kan lumayan sulit bagi parpol baru khususnya. Tapi ya kembali lagi sebenarnya kita masyarakat juga harus melihat keseriusan partai politik itu sendiri, misalkan apakah mereka dalam proses rekrutmennya kemudian sudah mampu mencapai batas yang kemudian ditentukan oleh KPU atau kemudian undang-undang. Nah, itu menjadi sebuah nilai tersendiri atau kemudian menjadi penilaian sendiri dalam perspektif masyarakat kemudian. Misalkan ini ada sebuah perkembangan, ada 41 partai politik yang kemarin minta akses sipol kepada KPU. Artinya masih banyak partai politik dari ruang lingkup lain yang kemudian ingin juga terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu 2024 datang sebagai partai politik. Baik, Mas, dengan kondisi yang seperti ini hingga anggaplah mungkin 3 jam sebelum penutupan begitu ya, kalau kita berdiskusi sekarang, artinya kemungkinan ada 9 partai politik yang belum melengkapi dan terancam gugur begitu. Bagaimana Anda atau JPPR melihat ke depannya? Bagaimana partai politik baru ini bisa ikut bertahan begitu ketika nanti tahapan sudah mulai berjalan ke tahap-tahap berikutnya, Mas Aji? Jadi memang banyak partai yang kemudian masih belum terdaftar, misalkan sebenarnya ini adalah momen evaluasi atau kemudian momen untuk mengukur kekuatan partai politik sendiri ya dalam proses pendaftaran ini. Artinya ketika dalam proses pendaftaran mereka belum mampu melengkapi berkas, artinya masih harus ada evaluasi yang kemudian dilakukan oleh partai politik untuk kemudian mengikuti proses pemilu di periode selanjutnya, misalkan. Jadi evaluasi panjang oleh partai politik baru menurut saya perlu dilakukan untuk jika memang serius dalam ingin menjadi peserta pemilu. 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan mereka harus kemudian mampu merekrut anggota dan kemudian memastikan di setiap daerah itu ada. Baik, paling tidak kemudian pendaftaran awal ini bisa menjadi gambaran awal ya kita publik bagaimana kemudian partai politik baru ini apakah kemudian bisa menjadi alternatif atau tidak kemudian untuk kemudian harapannya tentu mendorong keterlibatan lebih jauh lagi dari masyarakat keterlibatan politik dalam pemilu di 2024. Terima kasih atas waktu Anda, Aji Pangestu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR. Terima kasih dan salam sehat selalu, Mas. Yap.